Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Wibowo. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing atau berbagi tentang pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, pastikan teman-teman install Android Studio. Kemudian buka aplikasinya. Setelah itu pilih Start a New Android Studio Project. Pilih Empty Activity. Kemudian Next. Beri namanya, sesuaikan apa yang teman-teman pilih. Kemudian kita menggunakan bahasanya bahasa Java, kemudian finish. Tunggu beberapa saat karena sedang proses running Gradle. Setelah selesai proses Gradle-nya, maka langkah selanjutnya adalah membuat activity baru. Seperti apa langkah-langkah membuat activity baru? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama pada package form aplikasinya atau Javanya kita pilih new, kemudian pilih activity, kemudian pilih empty activity, kemudian beri namanya. Misalkan di sini saya beri nama detail activity, kemudian finish. Nah, maka setelah kita finish, maka akan muncul package codingan Java berikut dengan layoutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pengkodingan layout. Untuk pengkodingan layout activity main XML, di sini kita menampilkan image, text, dan juga button. Nah, untuk buttonnya sendiri di sini ada 3, yaitu button menu, button service, dan button tentang. Ini untuk ukuran-ukuran untuk layout dan untuk keterangannya bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk selanjutnya yaitu activity detail XML. Di sini juga kita hanya menggunakan button-button. Itu ada 5 buah button, yaitu button pencegahan, button gejala, pengertian, social distance, dan juga layanan yang kita beri background berupa gambar. Untuk ukuran dan layoutnya bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk selanjutnya yaitu activity gejala XML, itu kita menampilkan image view dan juga text view atau teks sebagai keterangan saja. Untuk activity layanan kita menggunakan 3 tombol atau 3 button. Itu ada button BNPB, Jakarta, dan HelloDoc. Yang backgroundnya kita rubah atau kita berikan gambar. Untuk selanjutnya yaitu activity pencegahan. Situ kita menggunakan image view, text view, dan juga kita berikan scroll view, yaitu agar apabila gambar tersebut di scroll naik turun bisa bergerak. Untuk selanjutnya yaitu activity pengertian, kita hanya menggunakan image dan juga text view. Selanjutnya untuk activity service kita menggunakan button, dan untuk activity sosial kita menggunakan image view. Selanjutnya untuk activity tentang kita menggunakan image maupun juga menggunakan teks. Nah, di situ kita padukan dengan tabel, yaitu agar membuat tampilan atau teks lebih rapi. Nah, selanjutnya untuk memasukkan gambar atau label, pertama kita kopikan gambar atau file yang ada di folder kita, kemudian kita pastekan ke drawable. Di sini saya pakai drawable main24, kemudian beri namanya. Setelah itu oke. Nah, maka akan muncul seperti gambar. Selanjutnya yaitu pengkodingan Javanya. Untuk main activity, karena kita ingin menampilkan atau berpindah melalui button, maka kita berikan button-button tersebut keterangannya. Nah, di situ ada keterangan untuk view RID-nya, kemudian kita berikan
perintah intent agar bisa berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Selanjutnya untuk detail activity itu juga tidak jauh berbeda karena kita menggunakan sistem button on click. Kita memindahkan dengan memberikan intent agar berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Itu untuk keterangan on clicknya, berpindahnya. Untuk selanjutnya yaitu ke gejala activity. Untuk gejala activity kita berikan string agar di tampilannya nanti muncul keterangan berupa teks. Terus selanjutnya yaitu layanan. Untuk layanan ini kita juga menggunakan sistem button atau tombol. Nah, di situ kita berikan keterangan untuk pemanggilan tombolnya. Kemudian kita set on click listener, yaitu untuk pengintenannya atau perintah untuk berpindah dari activity ke activity lain. Cuma bedanya kita menggunakan intent implicit, yaitu terhubung dengan menggunakan browser yang ada di device kita. Nah, itu sudah diberikan link alamatnya. Nah, kemudian untuk pencegahan ini kita juga memberikan string, kemudian kita deklarasikan satu-satu sehingga nantinya di halaman pencegahan akan muncul teks berupa keterangan. Nah, untuk codingannya bisa kita lihat bersama-sama. Selanjutnya untuk pengertian ini kita juga menggunakan string, kemudian kita panggil perintah image atau gambar. Kemudian untuk service, service ini kita menggunakan button, kita bikin notifikasi serta bikin icon atau title. Nah, selanjutnya sosial, distance kita hanya menggunakan image. Kita memberikan perintah agar bisa manggil ke image. Untuk tentang, nah ini di sini kita nggak tampilkan string di sini, tapi kita menampilkan stringnya di halaman values. Nah, ini untuk stringnya. Nah, selanjutnya untuk Android manifest, untuk manifestnya kita hanya rubah sedikit untuk bagian icon drawable dan label. Berikutnya yaitu pengaturan device. Nah, ini kita masuk ke pengaturan tambahan, kemudian kita pilih ke opsi pengembang. Setelah ke opsi pengembang kita masukkan kodenya. Setelah itu kita debugging USB aktifkan. Setelah selesai maka kita tinggal proses run, pilih run up, kemudian pilih device-nya. Setelah itu kita oke. Nah, tunggu beberapa saat karena sedang proses run atau proses running. Nah, setelah selesai running maka tampilannya adalah seperti berikut. Ini adalah tampilan dari hasil codingan yang tadi. Di situ ada halaman menu, ada dashboard, ada untuk tombol layanan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.